Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 140/90, RR 28 kali per menit, HR 95 kali per menit. Tampak sesak dan mengatakan dada terasa panas. Tampak meringis dengan skala nyeri 7. Nyeri tak tertahankan menjalar ke lengan kiri. Sesak semakin berat saat berbaring. Pasien merasa gelisah dan selalu bertanya penyebab nyerinya. Hasil EKG menunjukkan terjadinya ST elevasi pada lead V3 dan V4. Di manakah letak infak yang dialami pasien tersebut? A. Anterior, B. Septal, C. Inferior, D. Posterior, atau E. Lateral. Oke teman-teman, di soal yang pertama di sini adalah berkaitan dengan kasus sindrom koroner akut atau infak miokard akut. Ya, yang dimana pasien ini mengeluh nyeri dada yang dimana menjalar ke lengan kiri. Nah, ini kan merupakan tanda atau gejala khas dari infak miokard akut yang didukung dengan hasil pemeriksaan EKG menunjukkan terjadinya ST elevasi pada lead V3 dan V4. Maka di manakah letak infak yang dialami pasien ini? Jadi teman-teman, terdapat beberapa letak infak sesuai dengan lead pada gambaran EKG. Nah, berikut penjelasannya. Jadi terdapat 4 lokasi infak berdasarkan leadnya. Yang pertama adalah di septal yang diindikasikan terjadi infak pada lead V1 dan V2. Sedangkan terjadi pada anterior jika ditemukan ST elevasi pada lead V3 dan V4. Di lokasi lateral jika ditemukan pada lead V5, V6, lead 1 dan AVL. Sedangkan letak inferior terjadi pada lead 2, 3 dan AVF. Di soal dikatakan adalah lead V3 dan V4. Maka lokasi yang tepat untuk infaknya terjadi pada anterior. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki 56 tahun datang ke IGD karena mengeluh batuk berdahak selama 5 minggu tidak sembuh. Nafsu makan menurun dan dalam sebulan ini berat badan turun 10 kg. Pasien direncanakan akan melakukan tes Mantox untuk mengetahui dan menegakkan diagnosa medis pasien terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Bagaimanakah rute injeksi yang dilakukan untuk tes tersebut? A. Subkutan, B. Intrakutan, C. Intramuskular, D. Intravena, atau E. Topikal. Oke teman-teman, soal nomor 2 di sini adalah berkaitan dengan cara pelaksanaan pemeriksaan tes Mantox yang digunakan untuk menegakkan diagnosa medis TBC. Nah, bagaimana rute pemberian atau pelaksanaan dari pemeriksaan tes Mantox ini? Jadi, tes Mantox atau tuberculin skin test merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan adanya paparan kuman tuberkulosis pada tubuh seseorang, yang dimana tes ini dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah zat kecil yang disebut dengan PPD tuberkulin di area kulit lengan, ya, yang dimana rute pemberian ini adalah pada pada intrakutan atau di bawah epidermis. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu intrakutan. Jadi pemeriksaan tes Mantox ini seperti pemeriksaan skin test untuk terapi antibiotik, yaitu di bawah kulit atau intrakutan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan
ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang wanita 42 tahun saat ini sedang dilakukan kemoterapi. Saat ini pasien tidak ada keluhan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tekan darah 120/90, HR-nya 95 kali per menit, dan RR 22 kali per menit. Pasien hanya alergi terhadap antibiotik ceftriaxone. Warna gelang penanda pada pasien tersebut adalah A. Biru dan merah, B. Merah muda dan merah, C. Biru, ungu, dan abu-abu, D. Merah muda dan ungu, atau E. Merah muda, abu-abu, dan berwarna merah. Baik teman-teman, di soal nomor 3 ini ada berkaitan dengan gelang penanda pada pasien. Banyak sekali warna pada gelang yang wajib kita ketahui. Yuk sekarang kita bahasnya. Jadi terdapat ada 7 warna yang wajib diketahui ya untuk penanda gelang. Walaupun masih ada warna-warna yang lain, sekarang kita bahas yang ini ya. Yang berwarna merah muda artinya adalah pasien yang berjenis kelamin perempuan. Dan berwarna biru muda adalah untuk pasien berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan berwarna merah terang ini digunakan untuk pasien yang alergi terhadap obat-obatan seperti antibiotik ataupun analgetik ya. Sedangkan yang berwarna kuning merupakan pasien dengan resiko jatuh seperti pada pasien dengan stroke ya atau hemiplegia ya. Selanjutnya adalah berwarna hijau, digunakan untuk pasien yang alergi lateks, dan berwarna ungu digunakan untuk pasien yang DNR atau do not resuscitation ya. Sedangkan yang berwarna abu-abu digunakan untuk pasien yang sedang menjalani bahan radioaktif atau sedang kemoterapi. Nah, balik pada kasus bahwa pasien di sini adalah berjenis kelamin wanita. Artinya dilakukan pemasangan gelang berwarna merah muda. Selanjutnya, pasien ini juga ada alergi terhadap antibiotik ceftriaxone. Artinya kita memberikan gelang warna merah terang juga ya karena dia ada alergi. Dan pasien ini sedang menjalani kemoterapi, maka gelang digunakan juga berwarna abu-abu. Jadi, warna gelang penanda pada pasien ini adalah berwarna merah muda, merah, dan abu-abu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun mulai belajar sepeda. Walaupun terjatuh, tetapi mencoba berulang-ulang. Hal tersebut merupakan salah satu jenis terapi bermain pada anak, yaitu A. Skill play, B. Solitary play, C. Parallel play, D. Cooperative play, atau E. Onlooker play. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini berkaitan dengan perawatan anak, yaitu merupakan jenis terapi bermain. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang anak perempuan
yang berusia 4 tahun mulai belajar sepeda. Nah, walaupun terjatuh, tetapi anak ini mencoba berulang-ulang. Nah, oleh karena itu jenis terapi bermain pada anak ini jenis yang mana? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada skill play. Skill play merupakan salah satu terapi bermain pada anak yang dimana anak akan mempraktekkan kemampuan baru yang diulang-ulang, seperti bermain sepeda. Nah, yang kedua adalah cooperative play. Merupakan permainan yang terorganisir dan anak bermain dalam sebuah grup. Artinya ada kelompok bermain. Sedangkan yang ketiga adalah onlooker play. Merupakan terapi bermain yang dimana anak ini melihat anak lain bermain, tetapi tidak ikut bermain. Ada perasaan ingin bermain ya, karena melihat anak-anak yang lain, namun tidak ingin ikut gitu ya. Dan yang keempat adalah solitary play, yang dimana terapi bermain ini akan bermain dengan sendiri menggunakan alat permainan yang berbeda dalam satu tempat. Sedangkan parallel play merupakan terapi bermain yang dimana bermain dalam suatu kelompok dengan suatu alat permainan yang sama dalam satu tempat, tetapi tidak saling memengaruhi yang lain, sehingga bersifat independen ya. Nah, balik pada kasus bahwa anak ini bermain dengan sepeda, belajar bersepeda, walaupun terjatuh, tetapi mencoba berulang-ulang. Maka jenis terapi bermain pada anak ini adalah skill play, ya, karena mempraktekkan kemampuan yang baru yang terus diulang-ulang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD karena mengeluh nyeri hebat pada dada kiri menjalar ke lengan kiri akibat mendengar anaknya mengalami kecelakaan. Perawat akan memasangkan EKG pada pasien tersebut. Saat ini, perawat telah memasangkan elektroda ketiga. Di manakah letak pemasangan elektroda selanjutnya? A. Garis mid aksila sinistra. B. Garis anterior aksila sinistra. C. Garis mid clavicula sinistra. D. Garis mid aksila dextra. Atau E. ICS keempat sternal sinistra. Oke teman-teman, di soal nomor 5 ini adalah berkaitan dengan pemasangan EKG, yang dimana di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang mengeluh nyeri dada menjalar ke lengan kiri. Nah, saat ini perawat telah memasangkan elektroda yang ketiga. Di manakah letak pemasangan elektroda selanjutnya? Artinya yang ditanyakan adalah elektroda yang keempat atau V4 ya. Nah, sekarang kita lihat letak dari pemasangan elektroda prekordial ya, dari V1 hingga V6. Yang pertama, V1 itu diletakkan di sela iga yang keempat ya, ICS yang keempat sebelah dextra atau sebelah kanan, tepat di sebelah kanan tulang sternum. Untuk elektroda V2 diletakkan di sebelah kiri tulang sternum ya, sama dengan V1 yaitu di ICS yang keempat namun di sebelah kiri. Sedangkan V3 diletakkan antara V2 dan V4. Sedangkan V4 diletakkan di sela iga yang kelima kiri di mid clavicula sinistra. Sedangkan di V5 yaitu di linea aksila anterior kiri, dan V6 di linea mid aksila sebelah kiri. Dan V5 dan V6 ini juga sejajar ya. Nah, balik pada soal bahwa perawat telah memasang elektroda yang ketiga. Nah, di manakah letak pemasangan elektroda selanjutnya atau letak elektroda V4? Jadi V4 itu diletakkan di sela iga yang kelima atau ICS 5 di mid clavicula sinistra. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Optionnya yang C, yaitu garis mid clavicula sinistra. Option A, garis mid aksila. Nah, ini salah ya. Ini adalah V6. Option B, garis anterior aksila sinistra. Nah, ini adalah
V5 ya. Option D garis mid axilla dextra. Nah ini udah kurang tepat ya, karena di mid axilla dextra ini tidak ada. Option E ICS 4 sternal sinistra. Nah ini juga kurang tepat. Oke, sekarang jawaban yang benar adalah yang C, yaitu garis mid clavicula sinistra untuk pemasangan elektroda prekordial V4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.